Assalamualaikum, hai semua. Hari ini aku membuat pesanan donat kentang seribuan. Aku memakai resep setengah kilogram tepung terigu tanpa telur, tanpa margarin. Walaupun tanpa telur dan margarin, tapi ini hasilnya tetap lembut dan enak. Resep ini cocok banget buat kalian yang ingin jualan atau membuat donat dalam jumlah yang banyak. Bahan-bahannya murah dan mudah didapat. Cara bikinnya juga gampang banget, tanpa berlama-lama lagi. Yuk simak saja videonya. Untuk bahan-bahannya di sini aku ada kentang yang sudah aku kupas kulitnya, kemudian aku potong kecil-kecil, lalu kita akan kukus sampai matang. Lebih baik kentangnya dikukus ya teman-teman, jangan direbus. Ini agar supaya nanti kandungan airnya tidak terlalu banyak. Kemudian setelah matang, pindahkan ke dalam mangkok, kita langsung saja haluskan. Aku halusinya menggunakan garpu ya. Nah, setelah kentang kukus benar-benar dingin, kemudian kita pindahkan ke dalam baskom, kemudian tambahkan tepung terigu. Untuk tepung terigunya aku memakai tepung terigu curah. Ini harganya cuma 5 ribuan aja ya, aku beli di warung sebelah. Kemudian tambahkan ragi instan. Untuk ragi instannya aku memakai merek Vermipan. Kemudian ini diaduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian tuangkan air. Untuk airnya aku menggunakan air es ya. Ini agar supaya nanti adonannya tidak cepat panas waktu kita menguleni. Aduk terus-menerus sampai air dan tepungnya menyatu dan menggumpal. Lanjut kita satukan dan bulatkan adonan. Kemudian tambahkan gula pasir. Untuk gula pasirnya bisa ditambahkan di awal. Kemudian tambahkan juga garam. Karena nggak pakai margarin, aku tambahkan lebih banyak garam ya. Kemudian minyak goreng, ini sebagai ganti dari margarin. Karena tidak memakai telur sebagai gantinya, agar nanti hasil adonannya empuk dan lembut, aku tambahkan juga dengan SP. Untuk SP-nya ini bisa di skip ya. Kemudian kita akan uleni sampai semua bahan tercampur rata. Bila kalian hanya menggunakan tangan, diuleni cukup diputar-putar saja ya sampai kalis. Dan bila ingin lebih cepat kalis, kita bisa menggunakan mixer. Uleni sampai adonan kalis. Bila dirasa adonan masih terlalu lembek, kita bisa tambahkan sedikit lagi tepung terigu. Kemudian kita lanjut uleni sampai adonan benar-benar kalis ya teman-teman. Jangan lupa untuk tangannya selalu diolesi dengan tepung terigu ya teman-teman, agar supaya tidak lengket. Karena adonan donat itu sangat lembek dan kadang-kadang bisa lengket. Nah, ini sudah kalis dan elastis. Kemudian kita akan istirahatkan adonan selama 1 jam sampai dia bisa mengembang 2 kali lipat. Ini adalah adonan yang sudah aku istirahatkan selama 1 jam. Kemudian kita akan keluarkan sisa-sisa udara yang terperangkap di dalam adonan. Cukup ditekan-tekan perlahan seperti ini ya. Jangan lupa juga untuk selalu menaburi meja kerjanya dengan menggunakan tepung terigu agar supaya tidak lengket. Kemudian kita akan potong kecil-kecil karena ini harganya seribuan, jadi aku timbang seberat 15 gram atau 16 gram saja. Nah, setelah selesai dibagi dan dipotong-potong, kemudian kita akan padatkan adonan dan kita akan rounding adonannya. Bulatkan sehalus mungkin ya teman-teman.
Bila dirasa kurang bulat dan kurang halus, kita juga bisa menggunakan telapak tangan seperti ini. Kemudian ini akan kita sisihkan terlebih dahulu, lakukan rounding hingga selesai. Nah, untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan 73 sampai 75 bulatan seperti ini. Kemudian ini akan kita lubangi bagian tengahnya. Caranya cukup mudah ya, cukup ditekan-tekan seperti ini. Kemudian kita buat lubang dengan menggunakan jari. Nah, untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan 73 apabila ada bagian yang tidak rata, kita bisa rapikan terlebih dahulu. Kemudian ini karena aku nggak punya alas donat, jadi aku pakai daun pisang aja ya. Caranya cukup mudah ya, cukup aku akan beli tatakan donat. Kemudian ini akan kita sisihkan, lakukan hingga selesai. Setelah semua donat selesai dibentuk dan dilubangi, kemudian kita akan tutup dengan menggunakan kain. Kalian juga bisa menggunakan plastik. Ini akan kita istirahatkan lagi selama 1 jam sampai adonannya dia mengembang 2 kali lipat. Nah, ini setelah 1 jam ya, ini adonannya sudah mengembang. Kemudian kita akan goreng donat menggunakan minyak panas dan api yang sangat kecil. Menggorengnya ini sambil diputar-putar bagian tengahnya ya teman-teman, agar bentuknya bisa sedikit lebih besar. Goreng donat sampai matang, sampai kuning kecoklatan. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan di like, dan sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di share. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Aku biasanya bikin donat seperti ini untuk pesanan kue isian snack box ya teman-teman. Ini disandingkan dengan kue-kue yang lain. Memang ini kesibukanku sehari-hari ya teman-teman. Selain sebagai ibu rumah tangga biasa, aku juga membuat aneka macam kue untuk dijual. Aku juga menerima berbagai pesanan. Dan bila masih ada waktu banyak, biasanya aku bikin video, kemudian aku edit dan aku unggah di YouTube. Nah, bila sudah matang, sudah warna kuning kecoklatan seperti ini, kemudian kita akan tiriskan. Walaupun ini adonannya kecil, hanya 15 gram, setelah kita goreng dia bisa besar seperti ini. Kemudian kita akan tiriskan untuk membuang sisa-sisa minyaknya. Walaupun ini donat tanpa telur, tapi setelah digoreng ini tidak terlalu berminyak ya teman-teman. Kemudian akan kita sisihkan terlebih dahulu hingga donatnya dia benar-benar dingin. Nah, setelah benar-benar dingin, kemudian kita akan taburi dengan menggunakan gula donat, atau juga bisa ditambahkan dengan topping sesuai dengan selera kalian masing-masing. Tapi ini tentu harganya akan sedikit lebih mahal ya, nggak seribuan kalau donat dengan topping. Kemudian agar lebih bersih dan higienis, aku kemas dalam kemasan single pack. Aku memakai plastik OPP 10 x 10 cm. Nah, ini kelihatan lebih rapi, lebih bersih dan higienis ya teman-teman. Walaupun ini kecil dan mungil, tapi rasanya ini enak. Tekstur dalamnya ini sangat lembut dan bagian luarnya juga garing. Kalau orang Jawa bilang ini kemeremes ya. Kalian berasal dari daerah mana saja ya teman-teman? Bisa bilang kemeremes nggak? Oke, semoga ini bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian. Terima kasih sudah menonton. IRT Berdaya Keluarga Bahagia. See you.